Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran online bersama Ustadz Arif. Baik anak-anak sekalian kelas 4A, pada pagi hari ini kita akan belajar Mobile Bahasa Indonesia KD 3.6 tentang puisi. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita baca dulu puisi berikutnya. Cita-citaku. Nah, ini judulnya Cita-citaku. Kemudian ini adalah puisinya. Kita baca terlebih dahulu. Cita-citaku, anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Takkan lelah aku mencari ilmu, takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Nah, ini adalah salah satu contoh puisi ya, puisi yang judulnya adalah Cita-citaku. Nah, teman-teman, apakah ada yang tahu tadi kita sudah membaca puisi. Nah, apa itu puisi? Apakah teman-teman sudah tahu apa artinya puisi? Apa yang dimaksud dengan puisi? Baik, puisi nih di sini, nih ada ya. Jadi puisi adalah karya sastra yang terikat pada rima dan irama yang disusun dalam bentuk baris dan bait untuk menggambarkan perasaan pengarang. Jadi puisi adalah sebuah karya sastra ya, yang terikat dengan adanya rima dan irama. Jadi rima dan irama yang disusun dalam bentuk baris ya. Baris dan bait. Jadi nanti ada beberapa baris itu disebut dengan bait ya, yang menggambarkan perasaan pengarang. Jadi, nah, pengarang di sini dalam puisi ada judul, kemudian ada yang mengarang. Nah, yang mengarang puisi itu disebut penyair. Jadi, apakah kalian tahu siapa penyair itu? Jawabannya apa? Tadi, orang yang membuat puisi, orang yang mengarang puisi. Jadi penyair itu adalah orang yang mengarang puisi. Nah, tadi kita sudah membaca puisi, kita sudah tahu pengertian puisi, kemudian penyair itu apa. Sekarang ciri-ciri puisi. Nah, ciri-ciri puisi itu ditulis dalam bentuk baris berjajar ke bawah. Jadi ke bawah baris-baris secara berkelompok. Nah, kelompok baris dalam puisi disebut bait ya, kelompok baris dalam puisi disebut bait. Kemudian yang kedua, pilihan kata atau diksi itu bersifat kiasan ya, padat dan indah serta mempertimbangkan rima atau persajakan. Kemudian yang ketiga, penggunaan majas ya, majas itu gaya bahasa, perumpamaan sangat dominan biasanya. Kemudian latar, alur, dan tokoh tidak begitu ditonjolkan. Tuh. Nah, sekarang unsur puisi. Nah, unsur puisi dalam puisi ya. Dalam puisi itu ada banyak. Ada kata. Kemudian kata itu apa? Unsur utama dalam penyusunan puisi, menentukan kesatuan dan keindahan makna puisi secara keseluruhan. Kemudian yang kedua ada larik atau baris ya, baris tadi kan ke bawah berkelompok membentuk bait-bait. Pada paduan kata-kata yang dituliskan dalam kalimat berbentuk baris. Jadi larik berbentuk kalimat berbentuk baris. Kemudian yang ketiga, kalimat dalam puisi tidak menggunakan aturan baku. Jadi karena bisa berupa satu kata atau frase atau kalimat lengkap. Jadi tidak ada aturan yang baku dalam penulisan puisi. Jadi bebas seperti itu.
Kemudian yang selanjutnya itu ada bait. Tadi sudah kita singgung juga, bait itu kumpulan larik atau baris yang tersusun harmonis mengandung makna puisi. Jadi susunannya itu harmonis. Nanti ada yang namanya rima ya, rima. Kemudian dari setiap bait itu mengandung maknanya ya, ada maknanya dari puisi tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah rima. Rima itu bunyi yang ditimbulkan oleh huruf atau kata untuk memperindah puisi. Ya, biasanya rima itu umumnya berada di suku kata akhir setiap lariknya atau barisnya. Jadi di akhir baris, di akhir lariknya itu ada huruf yang memperindah puisi. Itu nanti disebut rima. Rima bisa berupa pengulangan bunyi. Nah, sajaknya bisa a atau ab atau abba atau bunyi bebas tanpa pola. Jadi bisa saja itu bunyi bebas tanpa pola. Nanti kita akan pelajari untuk selanjutnya. Kemudian selanjutnya adalah irama. Irama itu pergantian tinggi rendah, panjang pendek, dan keras lembut bunyi bacaan puisi. Jadi ada penekanan. Setiap kita membaca puisi itu ada penekanan kata-kata atau pergantian tinggi rendah, panjang pendek, keras lembut bunyi bacaan puisi. Itulah yang namanya irama ya, seperti itu. Kemudian setelah kita belajar unsur-unsur puisi, kita langsung ke jenis rima. Nah, tadi sudah kita singgung bahwa di sini ada beberapa jenis rima. Rima tadi umumnya berada di akhir larik di setiap barisnya ya, setiap barisnya. Yang pertama ada rima ABAB. Biasanya sering disebut dengan puisi berrima silang ya, silang ya, ini ya, AB kemudian AB lagi. Kita lihat contoh dari puisi berikut. Belajar giat setiap hari tanpa jemu dan tak kenal waktu. Semua aku kerjakan setulus hati demi mewujudkan cita-citaku. Nah, di sini ada 4 baris, 1, 2, 3, 4. Nah, baris ini, kelompok baris ini itu disebut dengan bait. 4 baris ini disebut dengan bait. Kemudian kita lihat huruf terakhir di setiap lariknya atau barisnya. Di sini yang pertama I, kemudian yang kedua U, ketiga adalah I, keempat adalah U. Nah, di sini adalah rimanya bersajak AB AB, perulangan bunyinya silang kan, I U I U. Nah, itu namanya rima AB A AB. Kemudian selanjutnya nomor 2 ada rima ABBA. Nah, ABBA di sini biasanya sering disebut dengan rima peluk. Nah, jadi peluk maksudnya di sini B-nya ada 2 di tengah. Ini peluk. Nah, contohnya cita-citaku menjadi ABRI. Meski sulit aku tetap berusaha, karena sungguh tak ada yang sia-sia. Kelak terwujud aku akan membela negeri. Nah, di sini kita lihat bahwa ada 4 baris dan kelompok baris ini disebut bait. Kemudian kita lihat ini huruf terakhir di setiap barisnya. Di sini I, kemudian A, kemudian I. Nah, di sini ada rima bersajak ABBA. Ini I A I, ya kan? Jadi disebut dengan rima peluk, gitu ya. Kemudian selanjutnya nomor 3 ada rima AABB. Jadi AABB, kita lihat contohnya. Inginku memiliki suara merdu agar ku dapat menyanyikan sebuah lagu sebagai hiburan untuk seluruh handai tolan dalam sebuah pertunjukan yang dipenuhi para seniman. Nah, di sini kita lihat huruf terakhir di setiap barisnya. Itu yang pertama adalah U, kemudian yang kedua U lagi, yang ketiga N, yang keempat adalah N juga. Berarti di sini rimanya A B B, seperti itu. Kemudian yang keempat itu ada rima A ya. A.
Jadi intinya di sini ada pengulangan huruf di akhirnya itu sama semuanya. Misalkan di sini pikiranku melayang ke suatu masa, aku pun bertanya-tanya, mau jadi apa aku saat dewasa. Di sini ada pengulangan, ya, pengulangan huruf di akhir barisnya sama, yaitu a. Di sini ada 3 baris, disebut juga dengan bait, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya kita sudah belajar jenis rima juga. Kemudian selanjutnya adalah makna isi puisi. Jadi menjelaskan makna isi puisi. Tadi kita sudah di awal membaca puisi, contoh puisi ini ya, tentang cita-citaku. Nah, menjelaskan makna isi puisi. Makna dari puisi ini apa toh? Ya, pelajaran yang akan kita dapatkan dari ketika kita sudah membaca puisi ini apa? Di sini adalah maknanya itu tentang cita-citaku ingin menjadi seorang guru, ya, cita-citaku ingin menjadi seorang guru. Jadi di sini maknanya ketika kita ingin meraih cita-cita yaitu sebagai guru, ya, itu harus dengan apa? Kerja keras. Artinya apa? Ketika kita ingin menjadi guru itu harus berusaha mencapai cita-citanya, harus benar-benar belajar dengan sungguh-sungguh. Dan guru itu termasuk pejuang tanpa tanda jasa. Artinya guru itu tanpa pamrih dalam berbagi ilmu. Guru itu merupakan pejuang ilmu di garis garda terdepan. Bangsa kita ini kalau tidak adanya guru, tanpa guru mungkin tidak ada orang-orang pintar, seperti itu. Jadi kalau kita ingin menjadi seorang guru, itu kita tidak akan pernah lelah dalam mencari ilmu, tak akan berpangku tangan dalam meraih cita-cita. Baik, untuk selanjutnya setelah kita sudah belajar menjelaskan makna isi puisi, dari tadi kita sudah membaca puisi, kemudian sampai menjelaskan makna isi puisi juga. Kemudian yang terakhir adalah silakan nanti teman-teman bisa mengerjakan soal-soal yang ada di Bu Pena jilid 4C ya, di halaman 24. Jadi khusus mupel bahasa Indonesia KD 3.6. Jadi di situ ada soal-soalnya, silakan bisa dilatih, dikerjakan. Nanti setelah selesai bisa difoto dan dikirim ke Ustadz Arif, seperti itu. Baik, itu yang bisa Ustadz sampaikan dalam pembelajaran daring pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Pesan Ustadz tetap belajar dengan semangat di rumah, tetap berdoa dan menjaga protokol kesehatan. Kemudian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.